Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 21 September 2022, Rabu Pekan Biasa ke-25, Pesta Santo Matius Rasul dan Penulis Injil, disusun dan dibawakan oleh Frater Bogdan Bata SVD. Selamat mendengarkan. Mari batong lihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang yang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Mengikuti Yesus menjadi pewarta kasih. Bacaan Injil hari ini mengisahkan pertobatan seorang pemungut cukai yang pada akhirnya mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Pemungut cukai yang dimaksud adalah Matius, rasul dan penginjil yang pestanya kita rayakan pada hari ini. Pertobatan Matius ini tidak lain karena berkat kasih kerahiman Yesus yang begitu besar kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Ikutlah aku." Perkataan Yesus ini merupakan suatu undangan sekaligus perintah. Suatu ungkapan kasih yang tidak memandang status dari pihak Yesus kepada Matius. Peristiwa iman ini pun ditanggapi dengan penuh tanggung jawab oleh Matius. Matius menyadari dengan sungguh kemurahan kasih Allah bagi dirinya, sehingga ia bangkit berdiri dan mengikuti Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di saat orang Yahudi sangat membenci para pemungut cukai karena para pemungut cukai adalah pengumpul pajak yang juga memeras rakyat untuk diberikan kepada kaisar, dan juga karena pekerjaan mereka itu, mereka dilihat sebagai orang berdosa. Di sini
Yesus hadir sebagai pewarta kasih yang mengangkat Matius dari keterpurukannya dan membuat pembaruan hidup baginya. Dari seorang pemungut cukai menjadi pewarta kerajaan Allah. Yesus hadir di hati setiap orang yang terbuka menerima kehadirannya. Hal ini nampak dalam diri Matius, seorang pemungut cukai yang dianggap sebagian orang sebagai orang berdosa, tetapi setia membuka hatinya untuk menerima kehadiran Yesus dalam kehidupannya. Tindakan Matius ini berbeda dengan orang-orang Farisi yang tidak terbuka dan mengecam perbuatan Yesus. Hal ini berarti bahwa Matius dengan rendah hati mengakui kesalahannya di hadapan Yesus dan beralih kepada pembaruan hidup yang diliputi kasih dan kebaikan, jika dibandingkan dengan orang-orang Farisi yang tetap ingin tinggal dalam kesalahan yang mereka pegang selama ini. Misalnya, tidak rendah hati dan mengakui kesalahan dan juga cenderung menyalahkan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sangat mungkin kita temukan pribadi-pribadi seperti orang-orang Farisi yang lamban sadar akan kasih Tuhan dan belum bisa mengakui kesalahannya di hadapan sesama, lalu bertobat dan kemudian membarui diri menjadi lebih baik. Jarang juga kita temukan pribadi yang mengampuni dan mengasihi sesama dengan tulus dan tanpa imbalan. Kita lebih suka menanam bahkan memupuk sikap sombong, ingat diri dengan ingin menang sendiri, dan sebagainya. Sikap yang demikian menghantar kita pada keinginan untuk menghakimi orang yang bersalah, tak ingin bergaul dengan mereka, dan kalau bersahabat pun pasti memiliki tujuan tertentu, yakni untuk kepentingan pribadi, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Sikap demikianlah yang menjauhkan kita dari Allah. Kita menjadi orang yang tidak rendah hati, tidak terbuka, dan menutup diri terhadap bimbingan Roh Kudus, sehingga sulit untuk mengasihi dan mengampuni. Yesus mengasihi dan mengampuni orang berdosa. Pertanyaannya, apakah kita mampu mengasihi dan mengampuni sesama dengan tulus? Ataukah kita akan seperti orang-orang Farisi yang cenderung menghakimi kesalahan sesama? Dua pertanyaan sederhana yang menuntut perbuatan besar sebagai pengikut Kristus. Maka dari itu, semoga sabda yang kita dengar membantu kita untuk berbenah diri dan mulai hidup berdasarkan kehendak Tuhan untuk mewartakan kasih dan kebaikan kepada sesama, sebagaimana Matius yang menyalurkan kasih Allah kepada sesama lewat kesaksian hidupnya. Mari menyebarluaskan kasih Allah kepada semua orang, sebagaimana diri kita sendiri yang telah dan setia mengalami kasih kerahiman dari Allah dalam hidup kita. Allah
sumber kasih dan pengampunan. Ampunilah kami semua, hamba-hamba-Mu yang lamban sadar akan kebesaran kasih-Mu. Semoga kami dengan rendah hati menerima kehadiran-Mu dan membuka hati untuk dibimbing oleh Roh Kudus, sehingga kami mampu menjadi murid-Mu yang selalu hidup dalam kebaikan dan setia melakukan kehendak-Mu. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai labuan bajo.